Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis ini, tentunya juga tempat yang sangat dimuliakan. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, sabar itu sangat penting, karena hanya dengan sabar kita punya energi, kita punya motivasi, kita punya semangat untuk terus bertahan. Alhamdulillah, kalian yang hadir di majelis ini termasuk siswa-siswi yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan, baik itu cobaan berupa kesehatan maupun cobaan-cobaan berupa sikap-sikap yang diterima oleh kita dari sesama teman. Kita harus kuat. Nah, dengan sabar itulah segala cita-cita akan terwujud. Anak-anakku rahimakumullah, sabar ya, ini menjadi sikap yang harus kita pupuk ya, yang harus kita pertahankan. Tadi sudah ibu sampaikan, hanya dengan sabarlah kita akan menjadi kuat untuk bertahan. Kalau jiwa kita kuat, insya Allah fisik kita juga akan kuat. Mungkin kalian sudah sering mendengar bahwa kesehatan lahir itu berasal dari kesehatan jiwa. Sabar yang pernah dilalui oleh Nabi Nuh dan umatnya, bayangkan selama 6 bulan mereka hidup di atas perahu. Itu 6 bulan lamanya, dan semua permukaan bumi itu tertutup. Tapi berkat sabar mereka kuat dan melanjutkan kehidupan di bumi ini, sehingga lahirlah generasi-generasi sampai kepada kita. Itu semua adalah keturunan dari umat Nabi Nuh yang semuanya beriman. Karena yang tidak beriman semuanya tenggelam. Tidak ada permukaan bumi yang tidak terendam air ketika itu selama 6 bulan, mulai dari bulan Rojab. Mulai banjir bulan apa tadi? Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pas tanggal 10 Muharram baru surut itu air bah banjir. Mereka semua sabar atas petunjuk Allah, dan tentunya juga seorang rasul itu adalah yang memiliki sifat wajib fatonah, cerdas. Nabi Nuh tidak lupa membawa berbagai macam biji-bijian, membawa berbagai macam binatang sepasang-sepasang. Itu semua untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Dan bayangkan, Nabi Nuh adalah seorang nabi yang paling panjang umurnya ya. Itu hanya mendapatkan pengikut 80 orang. Bayangkan, 40 pasang manusia, boro-boro orang lain, istrinya, anaknya pun tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Itulah rintangan yang terberat
yang dipikul oleh seorang nabi apabila dari kalangan keluarga sendiri tidak mau beriman. Makanya tidak heran Nabi Nuh termasuk salah satu dari 5 Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu berarti adalah Rasul yang memiliki tingkat ketabahan dan kesabaran yang paling tinggi. Yaitu karena rintangannya berasal dari keluarga sendiri. Anak-anakku, kita lihat tadi sudah disebutkan Nabi Nuh rintangannya istrinya, anaknya tidak mau beriman. Nabi Ibrahim menyeru untuk menyembah Allah, bapaknya tukang bikin Tuhan. Bayangkan bagaimana mau didengar oleh umat lain kalau bapaknya sendiri tukang bikin patung. Bayangkan, itu Nabi Ibrahim. Ya, berikutnya siapa lagi? Nabi Musa. Sama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa lahir di zaman Fir'aun. Ya, yang mana Nabi Musa sendiri hidup di istana Fir'aun. Ya, dengan cita-cita ingin membebaskan kaum Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Bayangkan, itu sangat berat sekali. Ya, pamannya yang paling kaya raya juga tidak mau mengikuti perintah Nabi Musa, yaitu Korun, mendukung beriman atas kerasulan Nabi Muhammad. Padahal kalau kalian tahu ya, ini kakeknya sendiri sangat menunggu cucunya itu sebagai Rasul. Ya, kalian tahu ketika kakeknya Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke negeri Sam dengan 3 temannya. Ya, lalu ketemu dengan ahli penginjil, dengan Nasrani. Akhirnya mereka kembali ke negeri Jazirah Arab berempat, berlomba-lomba. Siapa yang duluan akan mendapatkan cucu akan saya namain Muhammad. Ternyata kembali ke Jazirah Arab, yang duluan memiliki cucu adalah Abdul Muthalib, sehingga langsung dinamain Muhammad. Itu sejarahnya. Karena kenapa? Dari leluhur-leluhurnya itu tidak ada loh di Jazirah Arab yang namanya Muhammad. Tidak ada. Coba kalian lihat di silsilah Nabi yang pernah ibu kasih, ya. Kemarin kan ada silsilah Nabi dan Rasul sampai ke Nabi Adam dari Nabi Muhammad. Itu tidak ada satupun yang namanya Muhammad. Tidak ada. Tapi yang lain-lainnya banyak yang bercontoh kesabaran itu yang dijalani oleh umat Nabi Nuh selama 6 bulan yang hidup di atas perahu. Baik, kita kembali ke situ. Baik anak-anakku, tadi selama 6 bulan mereka hidup di atas perahu dengan sabar mempertahankan keimanan dan untuk melanjutkan generasi di muka bumi ini dan sampailah kepada kita. Jadi kita ini merupakan generasi keturunan dari umat Nabi Nuh yang semuanya beriman, yang berasal dari 40 pasang tersebut. Mereka mendarat di negeri Iran, ya, dan di situ dinamain dengan negeri Samanin. Artinya adalah 80, karena penduduknya terdiri dari 80 gitu, dan beranak pianak sampailah kepada kita. Ya, amin. Kita ini berasal dari nenek moyang yang beriman. Tentunya juga tidak cukup dengan beriman, tapi harus beramal soleh. Apa itu artinya amal soleh? Amal soleh adalah orang yang mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jangan sampai untuk diri sendiri saja nyusahin orang lain. Ya, paham? Ya, baik. Siap kita sabar? Iya, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghindari maksiat. Itu sangat penting. Ya, baik. Pada tanggal 10 Muharram ini
banyak sekali momen-momen yang penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Perhatikan, ke-1, bertemunya Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Setelah turun dari surga ke bumi, diturunkan secara terpisah, bertemu di Jabal Rahmah selama bertahun-tahun saling mencari, pas tanggal 10 Muharram berjumpa. Tadi yang kedua, surutnya air bah banjir Nabi Nuh. Yang ketiga, dinginnya api yang membakar Nabi Ibrahim pas tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus juga pas tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi Musa dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun juga tanggal 10 Muharram. Makanya tidak heran tanggal 10 Muharram merupakan hari wajib puasanya bagi kaum Bani Israel. Itu puasa wajib bagi mereka. Nah, bagi kita adalah puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Dan tanggal 10 Muharram juga terjadinya Fathul Makkah. Ditaklukannya kota Mekah tanpa pertumpahan darah, dengan damai. Tidak ada sedikit dendam pun dari Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka secara jelas-jelas terusir dari Mekah, tapi kembali ke Mekah tanpa pertumpahan darah. Tidak ada dendam sedikit pun. Itu pas tanggal 10 Muharram. Jadi betapa istimewanya pada tanggal 10 Muharram. Yuk kita puasa nanti pada tanggal 10 Muharram. Ingin tahu keutamaannya? Yaitu diampuni dosa 1 tahun. Tuh, promo dari Allah. Bayangkan kamu kalau mendengar ada promo dari Lazada, ya, dari Shopee, engkau tengah poting, ya, ada HP seharga 1.000 di Daragoan. Bari jeung teu meunang kaburu ku batur. Kaos kaki harga Rp1 di Tungguan. Kamu sangat menunggu promo-promo yang dilontarkan oleh makhluk, tapi kamu abaikan promo-promo dari Allah sebagai holy. Terlalu kamu, ya. Siap? Kita akan belajar puasa sunnah. Iya, nanti tanggal 10 Muharram, ya, ada puasa sunnah yang promo dari Allah jelas diampuni dosa 1 tahun. Ada lagi yang diampuni dosa oleh Allah selama 2 tahun, yaitu puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya, ada lagi promo yang paling hebat dari Allah nanti selesai bulan Ramadan. Mari kita puasa Syawal 6 hari. Itu pahalanya seperti puasa sepanjang tahun, ya. Intinya kita harus belajar bersabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menghindari maksiat. Itu aja. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.